Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian syariat, tujuan, karakteristik, dan ruang lingkup syariah yang beranggotakan Safira Kumalasari NPM 202000205, Novita Sari NPM 202000215, Merlivia Monika Sari NPM 202000236. Poin yang pertama, A. Pengertian syariat secara bahasa. Syariah menurut bahasa artinya jalan menuju mata air, sedangkan menurut istilah syariah artinya aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibutuhkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam. Hukum-hukum dalam syariat Islam. Terdapat 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib terbagi menjadi 2, wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf sendiri, seperti sholat wajib, puasa, dan sebagainya. Wajib kifayah yaitu suatu kewajiban yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang-orang mukallaf dan berdosalah seluruhnya apabila tidak seorang pun dari mereka mengerjakannya. Contoh, sholat jenazah. Sunnah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya seperti sholat tarawih, sholat qobliyah, dan ba'diyah duhur, dan lain-lain. Sunnah ghairu muakkad yaitu sunnah yang tidak terlalu dianjur mengamalkannya, contohnya sholat ba'diyah asar. Adapun hukum-hukum dalam syariat Islam yang ketiga yaitu mubah, suatu perkara yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan karena tidak diberi pahala dan tidak berdosa. Yang keempat, makruh, yaitu suatu perkara apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan tidak berdosa, seperti makan bawang mentah. Dan yang terakhir, kelima, yaitu haram, suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan berdosa, contohnya zina, mencuri, dan sebagainya. Syariah Islam merupakan jalan hidup yang benar dan dijadikan dasar bagi kehidupan manusia sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadaihi minal kitabi wa muhayyaminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi
takhtalifun, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu akan semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu dan yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Maidah ayat 48. B. Tujuan syariat Islam. Tujuannya adalah aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan. Menurut buku Syariah dan Ibadah atau Pramator 1999 yang disusun oleh tim Dirasah Islamiyah dari Universitas Islam Jakarta, ada 5 hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu 1. Memelihara kemaslahatan agama atau hifzah al-din. Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama. Akan tetapi, untuk terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya rahmat lil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad. 2. Memelihara jiwa atau hifzah al-nafsi. Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diperlakukan hukum qisas yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh. Seseorang yang telah mencederai orang lain akan dicederai. Seseorang yang telah menyakiti orang lain akan disakiti secara setimpal. Dengan demikian, seseorang akan takut melakukan kejahatan. Namun, qisas tidak diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh orang yang bersangkutan, atau dayat atau ganti rugi telah dibayarkan secara wajar. Dengan adanya syariat Islam, maka pembunuh akan tertanggulangi, karena para calon pembunuh akan berpikir ulang untuk membunuh, karena nyawanya sebagai taruhannya. Dengan begitu, jiwa orang beriman akan terpelihara. Memelihara akal atau hifzah al-aqli. Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat qauliyah atau Al-Quran dan kauniyah atau sunnatullah, menunjukkan manusia homil. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akal adalah dengan menghindari homer atau minuman keras dan judi. 3. Memelihara keturunan dan kehormatan atau hifzah al-nasli. Islam secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Dalam syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Terdapat pada Quran surah An-Nur surah 24 ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin.
Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya status dari dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah atau pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Syariat Islam akan mengharumkan dan tegas secara fisik atau dengan cambuk, dan emosional atau dengan disaksikan banyak orang, agar para pezina bertaubat. 4. Memelihara harta benda atau hifzah al-mal. Dengan adanya syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenalkan hukum had, yaitu potong tangan dan atau kaki. Hukum ini diberlakukan dengan semena-mena, ada batasnya tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi, bukan berarti orang mencuri dengan serta-merta dihukum potong tangan. Dilihat dulu akar permasalahannya dan apa yang dicuri serta kadarnya. Jika ia mencuri karena lapar dan hanya mengambil beberapa butir buah untuk mengganjal laparnya, tentu tidak akan dipotong tangannya. Berbeda dengan koruptor yang sengaja memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatannya. Tentunya hukum berat sudah pasti buatnya. Dengan demikian, syariat Islam akan menjadi andalan dan menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindakan pencurian. C. Karakteristik syariah. Karakteristik syariah yaitu tauhidiyah adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya sesuatu penguasa alam raya yang tunggal dan mengatur sesuatu yang berada di luar dan di dalamnya. Allah lah yang menciptakan segala yang ada di jagat ini, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Melalui kuasaannya, semua makhluk harus tunduk dan beribadah kepadanya. 2. Robbaniyah adalah konsep yang berasal dari wahyu Allah tanpa mengambil sumber lain. Wahyu-wahyu yang diberikan kepada Rasul-Nya tetap terjaga dari kesucian. 3. Istiqomah adalah di mana konsep yang karena Islam bukan produk pemikiran manusia, bukan produk lingkungan atau masa tertentu, juga bukan produk faktor dunia. Maka karakteristik Islam yang datang dari Allah adalah gerak di dalam kerangka yang tetap dan seputar polos yang tetap pula. 4. Syumuliyah adalah konsep yang membicarakan tentang seluruh yang ada di dunia dan di luar dunia ini secara rinci, tentang hakikat alam, hakikat kehidupan, hakikat manusia, termasuk tabiat, kejadian, sifat, dan ikhwal, serta hubungan dengan hakikat ilahi yang akbar. Penerapan ataupun implikasi dari syumuliyah ini bisa dilihat dalam Islam sebagai jalan hidup atau tatanan hidup yang lengkap. 5. Tawazuniyah adalah konsep keseimbangan dalam segala sendi dan dalam pengungkapan-pengungkapannya. Keseimbangan konsep Islam juga tidak terombang-ambing ke sana ke sini, dari berlebihan sana sini dan dari berbagai benturan. Konsep Islam juga selamat dari kerusakan-kerusakan dan kekurangan. 6. Ta'amuliyah yaitu keaktifan dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan keaktifan manusia itu sendiri dalam berbagai bidang kegiatannya. Sifat-sifat Allah dalam konsep Islam bukanlah sifat yang pasif. 7. Waqi'iyah adalah konsep Islam yang berhubungan dengan realitas objektif yang memiliki wujud nyata dan meyakinkan serta jejak bekas yang realitas pula. Ia tidak berupa konsep nasional ataupun idealisme tanpa wujud nyata dalam realitas. D. Ruang lingkup syariah. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda
menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih dahulu, sedangkan dasar agama yaitu akidah atau tauhid tidak berbeda di antara para Rasul. Atas dasar inilah Mahmud Shaltut mendefinisikan syariat sebagai aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan saudara sesama muslim, dengan saudara sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum Islam adalah makna syariah Islam meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliyah, ibadah, ataupun akhlak. Syariah Islam mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran. Pada garis besarnya, ruang lingkup syariah terbagi dua bagian besar, yaitu 1. Realisasi daripada keyakinan akan kebenaran ajaran agama Islam ke dalam kehidupan di dunia ini disebut ibadah. Ibadah dalam arti khas atau kaidah ubuniyah, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya, yang acara, tata cara, dan ucapannya telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pembahasan mengenai ibadah dalam arti khusus ini biasanya berkisar sekitar toharoh, sholat, zakat, saum, haji. 2. Muamalah dalam arti luas tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda. Terima kasih.